بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تذاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عيلن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صف هذا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح ومن بخل قال المصنف الشيخ محمد هاشم بن أشعري رئيس نهضة العلماء ومن بخل بذلك فلا يثبت معه jangan ayat fala yathbutu ma'ahu wa in tasbut lam yusmir wa in tasbut lam yusmir wa qad jarraba orangnya dikasih yang mana tuh? Oh ya berarti itu aneh tuh apa namanya perinannya enggak masuk. Wa in tasbut, wa in yasbut atau pakai ya, taruh di depannya kasih ya. Itu kelihatan kehapus.
Kalau di buku saya yang hijau itu tulisannya bagus, makanya penting banyak referensi. Wa in yathbut lam yusmir. Kalau emang nggak ada di depannya pakai aja wa in sabata, pakai fi'il madhi aja lah. Fa in sabata lam yusmir, wa in sabata lam yusmir nggak apa-apa, pakai fi'il madhi. Kalau di kitab hijau pakai fi'il mudhari. Wa in sabata nggak apa-apa pakai fi'il madhi. In qama zaidun fa'qum, in qamat. Wa in sabata lam yusmir ya. Nanti saya lihat aja di kitab apa saya yang Sarah lihat. Wa in sabata lam yusmir udah ya. Clear ya. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salafi. Waduh. Ada salafi di sini. Bukan salafi yang itu ya, salafi yang dulu, yang asli. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salafi wa la yaftakhiru, bisa juga yaftakhira kalau pakai an kemarin. Pokoknya prinsipnya begitu ya, di depan tuh kan an. Wa la yaftakhiru atau wa la yaftakhira sama aja. Alaihim au ya'jibu bijudati zihnihi bal yahmadullaha ta'ala. Itu kitabnya taruh di sini aja nih, di lekar. Besok kalau yang datang pakai taruh lekar tengah-tengah satu, taruhin kitab semua sih. Bal yahmadullaha ta'ala wa yastazidu minhu bidawami syukrihi wa yukrimuhum bi ifsya'is salami wa zuhuril mawaddati wal ihtirami wa yura'i, bisa juga wa yura'iya kalau pakai an. Wa yura'i lahum haqqas suhbati wal ukhuwati fid dini wal hirfati fa innahum ahlul ilmi. Udah dibarisin dah kah? Udah dibarisin dong? Masih nampak ketinggalan. Fa innahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabuhu. Dikit lagi mau habis penghabisan bab. Nanti besok babnya sudah berbeda. Sudah tentang seorang alim itu beradab. Kalau sekarang buat si santri, sekarang besok
Itu al-babul khamis, itu orang alimnya. Jadi kalau kita jadi guru, kita jadi orang alim, adabnya itu ada juga. Itulah uniknya Mbah Hashim. Wa tullabuhu, udah. Wa yataghafalu an taqsirihim. Di sini ada ya. Di sini ada nggak? Harusnya nggak usah. An taqsirihim itu ya yang habis ra dihapus, disilang. Karena secara bahasa salah. An taqsirihim. Ya yang pertama di tengah-tengah jangan dihapus, ya kedua habis ra itu dihapus, disilang, kasih silang. Pakai pensil aja, jangan pakai pulpen. An taqsirihim wa yaghfiru zalalahum. Tolangnya ada dua, zalalahum. Tulisannya nyambung semua ini. Saru kalau enggak ngeh. Wa yaghfiru za Allahumma. Ya, mirip kan? Wa yaghfiru za Allahumma. Kalau enggak ngeh. Wa yaghfiru zalalahum. Wa yaghfiru zalalahum. Wa yasturu itu ada ba ya. Itu bukan titik tuh, itu kotoran dicoret. Wa yasturu harusnya. Wa yasturu menutup. Auratihim pakai tik, auratihim pakai apa? Jama' muannas salim. Wa yasturu auratihim. Karena kalau ada ba-nya itu nggak mungkin. Wastur lanal aurati, tutupkanlah aurat kami, aib. Wa yasturu auratihim wa yashkuru muhsinahum. Wa yashkuru muhsinahum wa yatajawazu an musiihim. Dah, jangan nggak pernah dicek bacaannya, aman-aman aja ya. Nggak setiap malam Sabtu bacanya dicek, karena bahasannya makin seru, jadi malas kalau keburu ngecek kelamaan. Kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man bakhila, ada biar kompak. Wa man bakhila bidzalika fala yathbutu ma'ahu. Lapar, haus, ngantuk, suaranya pelan banget. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man bakhila bidzalika fala yathbutu ma'ahu wa in thabata lam yusmir wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salafi wa la yaftakhiru alaihim au yu'jibu ajaba ya'jibu ya, au ya'jibu bijudati zihnihi bal yahmadullaha ta'ala wa yastazidu minhu bidawami syukrihi wa yukrimuhum biifsya'is salami wa zuhuril mawaddati wal ihtirami wa yura'i lahum haqqas suhbati wal ukhuwati fid dini wal hirfati fa innahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullabuhu
wa yataghafalu an taqsirihim wa yaghfiru zalalahum wa yasturu awratihim wa yasturu awratihim, bukan wa yasturu, wa yasturu, wa yasturu awratihim wa yashkuru muhsinahum wa yatajawazu an musiihim. Ya, dah. Lihat bahasannya makin enak, makin penting. Perhatikan. Walaupun udah lama nggak dicek-cek bacaannya masing-masing, perhatikan, penting. Jangan merasa tenang-tenang aja ya. Biar waktu kita nggak habis sama cek-cek bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man bakhila wa man sapa wong saha jalmi, siapa orang sapah ngorengah, bahasa Madura. Wa man bakhila, dan siapa orang bakhila yang pelit, kikir. Bidzalika, dengan hal tersebut. Hal apa? Hal apa kemarin? Yaitu saling menasehati, saling mengingatkan, memaafkan segala macam yang kemarin tuh, berpaling dari hal-hal yang melalaikan, yang memenuhi pikiran, yang kita bukan urusan kita. Males nasehatin sesama, males ngingetin, nggak enak kalau ngingetin terus, capek katanya, bosen. Dulu Nabi Musa begitu belajar sama Nabi Khidir, itu dinasihatin sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Hai Musa, janganlah kamu bertele-tele dalam menasehati umatmu, karena kamu barangkali senang nasehatin orang, yang dinasehatin kagak senang. Jadi jangan bertele-tele. Nah sekarang konsep bertele-tele atau tidak itu kelihatan dari mana sekarang? Banyak asatidz, banyak guru, banyak mursyid yang kalau santrinya, muridnya berbuat kesalahan, dimaafin. Khair, barakallah, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu menjerumuskan si santri. Maka to the point, salah, betul. Itu namanya tidak bertele-tele. Jadi jangan pakai kagak enak. Kalau jadi guru, jadi atasan, jangan pakai kagak enak demi perbaikan si murid. Kalau murid nggak diperbaiki, berarti menjerumuskan dia. Dia makin bodoh, sekolah makin tinggi, ilmu nggak nambah-nambah. Umur makin tua, ilmu nggak nambah-nambah. Kenapa? Karena ustadznya kepengetahuan baik. Tapi manfaatnya guru cerewet, kita sebenarnya pintar, walaupun digembleng. Karena kita ini kayak dodol kalau nggak dibanding-banding nggak enak, ya kan? Mendasar otak dodol loh, pelampiasan tuh udah sebulan. Jadi kita ini seperti dodol, kalau nggak digembleng itu kita nggak jadi apa-apa, rasanya nggak enak. Kalau ustadznya baik-baik aja, oh khair, oh iya bagus, nggak apa-apa, lagi belajar. Sampai kapan lagi belajar? Majlis sudah 2 tahun. Kalau begitu terus namanya tega. Begitu si santri menjemput ilmu yang baru di tempat yang baru, maka si santri seperti nggak pernah diajar sama gurunya yang dulu. Itu namanya gurunya jahat namanya itu, menjerumuskan. Jadi kata Nabi Khidir, janganlah bertele-tele dalam menasihati umat. Kalau memang kajian ceramah diperlukan premis, diperlukan pembukaan yang panjang, silahkan buka. Tapi kalau tidak perlu langsung to the point, jebret, tadi bahas ini artinya begini, artinya buang-buang waktu soalnya. Kalau
penuh dengan sinopsis, drama dan lain sebagainya. Tidak setiap ilmu disampaikan dengan mukadimah. Ngerti ya? Kadang-kadang ceramah itu nggak perlu pakai mukadimah, langsung aja. Tadi saya begini. Waman bakhila, siapa orang yang pelit bizalika dengan menasihati dan lain sebagainya di atas kemarin yang harus diingat seminggu yang lalu, fala yathbutu ma'ahu, fala maka tidak akan yathbutu tetap. Siapa yang tetap? Ilmu. Maka ilmu tidak akan tetap ma'ahu bersama dia. Kalau kita malas saling menasihati, maka ilmu yang kita serap tidak akan bertahan di kita karena hilang. Kita nggak praktekin. Inilah di sini makna balighu anni walau ayat. Tapi pahamin dulu ayatnya, jangan nggak paham disampaikan ke orang. Repot. Balighu anni walau ayat. Nabi suruh kok kita berdakwah walaupun modal satu ayat. Kata siapa? Pahamin dulu satu ayat. Satu ayat tafsirnya bisa 2 jilid kan. Kalau udah paham, udah ngerti baru disampaikan. Nah, menyampaikan itu dengan kebijaksanaan. Siapa orang yang pelit dari kebijaksanaan, dari saling menasihati, maka ilmunya kabur. Ilmu bisa bertahan kalau sering disampaikan. Saya kitab selemari. Kalau lagi ngomong di sini, itu selemari ingat semua. Maksudnya kalau lagi kalau lagi diperlukan itu ingatan muncul semua. Di alam komputer sini, alam bawah sadar. Tapi kalau di rumah, nggak tahu apa yang mau dipikirin. Itu kitab di depan mata semuanya gelap. Tapi kalau lagi ngomong, semua yang pernah kita baca ngalir. Padahal kita baca kapan tahu. Tapi kalau dicari nggak nemu, tahu sebelah mana itu. Perasaan udah lewat gitu. Saking banyaknya bacaan, kusut. Tapi yang jelas ada kitabnya gitu. Wa in sabata, dan jikapun ilmu itu tetap, jika itu ilmu berada, jika ilmu itu tetap ada dalam diri kita, lam yusmir, tidak akan memberikan dampak, tidak berbuah. Ilmu mah ada tapi tidak berbuah, ya lumayan nggak apa-apa, jadi kayu bakar daripada nggak jadi sama sekali. Ada orang ngomong begini, ada pertanyaan kepada para arifin, orang-orang arif begini, lebih bagus mana orang berilmu tapi belum ngamalin atau nggak ngamalin daripada orang bodoh? Daripada orang bodoh amalnya banyak, bagus mana kira-kira? Dua-duanya nggak bagus, tapi kalau dibilang lebih bagus mana, lebih bagus orang berilmu. Kenapa? Karena dia seperti pohonan tidak berbuah. Kapan-kapan tuh pohon bisa ditebang, jadiin kayu bakar. Daripada ibadah tapi nggak punya ilmu. Perhatikan itu. Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab yang sangat tebal, 15-17 jilid. Harganya mahal banget sekarang 2.700.000. Itu di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dikatakan Lau anna rajulan abadallaha ibadata malaikatis sama. Perhatikan ini. Mi'ata khamsami'atin sanatan bi ghairi ilmin kana minal khasirin. Ini Imam Nawawi, bukan orang sembarangan yang wali, bermadzhab Asy'ari, berfikih Syafi'i, ahli hadis, ahli zikir, punya banyak kitab, tidak pernah menikah saking sibuknya dengan ilmu. Dari kecil tidak pernah maksiat, mati dalam usia muda 40 tahun dan mati dalam keadaan miskin. Imam Nawawi, wali sangat besar, wali besar. Ngomongnya kayak gini, harusnya yang namanya wali bijaksana, harusnya. Ini ngomong kayak gini. Lau anna rajulan, seandainya ada seseorang laki-laki, abadallaha, dia beribadah kepada Allah, ibadata malaikatis sama, dengan ibadah malaikat langit. Ibadah malaikat langit maksudnya apa? Malaikat yang dekat sama Allah, muqarrabin. Ada seorang laki-laki ibadah dengan malaikat muqarrabin, ibadahnya ibadah malaikat, benar-benar ibadah malaikat, patuh kepada Allah, ibadah. Berapa lama dia ibadah? Khamsa mi'atin sanatan, 500 tahun. Seorang laki-laki ibadah kepada Allah dengan ibadah, bentuk ibadahnya malaikat langit, masya Allah.
selama 500 tahun. Apa katanya? Bi ghairi ilmin, tapi tanpa ilmu, kana minal khasiri. Tetap dia akan rugi. Imam Nawawi yang ngomong, bukan orang ecek-ecek. Perhatikan ya. Ibadah tanpa ilmu maka sia-sia. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang beramal tanpa ilmu, ilmu amalnya ditolak. Lalu gimana bagi orang yang belum tahu? Ya namanya orang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi yang penting belajar. Selama dia dalam rangka belajar, insya Allah dia maafin Allah. Waqad jarraba, waqad dan sungguh jarraba telah menjajal, telah jajalin, telah ngalamin jarraba. Makanya ada obat dibilang apa? Ini obat mujarrab. Mujarrab artinya mujarrab apa? Udah teruji. Ngerti nggak? Udah teruji. Jarraba, waqad jarraba dan sungguh telah menguji, telah menjajal, telah mengalami. Dzalika akan hal tersebut. Akan hal apa? Kalau pelit, ilmunya tidak tetap. Kalaupun tetap tidak berbuah. Itu sudah banyak dijajal oleh siapa? Jama'atun, kelompok yang banyak minas salafi dari orang-orang terdahulu. Berapa banyak orang yang belajar? Berapa muridnya Imam Malik dulu sekali ngaji? 10.000 zaman dulu, 10.000 banyak banget sekali ngaji. Imam Malik ngajinya di bangku yang tinggi. Makanya kalau di Mesir, di Suriah, syekhnya itu duduknya di bangku. Yang ngaji semua sila, kepalanya, kaki guru di kepalanya orang. Saking banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ngajar yajlisu ala kursin alim, dia duduk di kursi yang tinggi supaya didengarin banyak orang. Itu sunnahnya. Kalau jamaah sudah banyak, sunnahnya guru berdiri atau guru duduk. Kalau berdiri capek, nggak konsentrasi. Berapa banyak orang dulu? Tapi berapa banyak orang yang jadi di antara murid-murid? Dia orang yang sungguh-sungguh. Itu dulu, zaman dulu. Dan itu sudah jajal. Dulu ada cerita unik Imam Ghazali. Imam Ghazali jangan dikira kagak pernah kena bala. Pernah kena bala. Imam Ghazali kitabnya banyak, berlemari berjilid-jilid. Satu waktu Imam Ghazali dirampok. Pas dirampok ditanya ilmu hukum apa aja, hilang semua. Ilmunya di buku. Bayangin tuh, ilmu berlemari-lemari harganya berapa? Kehilangan, nangis gak? Wah kalau saya mah stres itu. Ilmu kita boleh beli, mintanya susah mau bini, berantem dulu. Tiba-tiba begitu dirampok ilmu hilang. Akhirnya Imam Ghazali ulang lagi dari nol, belajar lagi, nyatet, dibaca, diamalkan, nyatet, dibaca, diamalkan. Ini dulu Imam Ghazali masih muda. Itu pengalaman Imamul Ghazali dan banyak orang kayak gitu, banyak sekali yang kayak gitu. Minas salaf, orang-orang terdahulu. Wala yaftakhiru, wala dan janganlah yaftakhiru itu si santri berbangga alaihim terhadap masyarakat. Seorang santri jangan merasa lebih tinggi dari masyarakat, jangan berbangga. Au ya'jibu bijudati zihnihi, ya'jibu atau itu si santri merasa takjub. Merasa takjub itu apa? Merasa takjub, merasa heran, merasa apa? Takjub lah pokoknya. Bijudati zihnihi, bijudah dengan kehebatan, kedermawanan karunia zihnihi yang ada di dalam hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya gimana kira-kira? Janganlah seorang santri merasa takjub bijudati zihni dengan kedermawanan karunia Allah, kehebatan zihnihi dalam dirinya. Ini bukan pakai kalimat diri tapi zihnin. Zihnun itu qalbun, hati yang dalam. Maksud apa? Jangan merasa hati kita ini bersih, lalu udah tahu hati kita ini bersih terus ujub. Nah, ujiannya di situ.
Memang sih kita ini suruh ngebersihin diri, suruh banyak zikir. Udah banyak zikir bersih nggak tuh hati? Bersih kan, kucak terus dicuci, istighfar, alhamdulillah, istighfar, alhamdulillah, cuci. Tiba-tiba begitu keluar, janganlah merasa berbeda. Kalaupun diri kita ini merasa berbeda di antara masyarakat, anggaplah kita seperti orang yang sudah mandi. Seperti orang apa? Yang sudah mandi. Kalau orang udah mandi, jangan main becekan. Jadi di situ. Jadi jangan merasa takjub kalau hatinya itu bersih. Hatinya itu dermawan. Saya dermawan, tapi heran dan takjub. Jadi boleh sadar diri bahwa dirinya itu bersih, sadar diri bahwa dirinya itu dermawan, boleh. Bahwa dirinya itu alim, boleh. Karena kalau dia nggak tahu diri, repot nanti. Kita udah bersih, nggak tahu diri kita bersih, gaul sama orang nggak bener, kena lagi. Itu ada teorinya, ya. Itu emang harus belajar. Makanya Imam Ghazali ngasih langkah-langkah itu banyak. Ya. Bagi orang yang masih suka riya, beramal nggak apa-apa, belajar dari riya. Yang penting beramal, lama-lama belajar supaya tidak riya. Yang penting jangan terjebak. Bahkan Al-Imam Khalil bin Ahmad itu mengatakan ada 4 golongan. Rajulun yadri annahu yadri fahuwa alim fattabi'hu. Ada orang golongan pertama, dirinya tahu bahwa dirinya bisa, dirinya alim. Dirinya tahu bahwa dirinya bisa, dirinya tahu bahwa dirinya alim. Fattabi'hu, orang yang begitu ikutin. Ada orang yang tahu bahwa dirinya memang tahu. Ada orang yang ngerti bahwa dirinya memang ikutin, memang orang alim. Yang repot ada orang yang nggak sadar bahwa dirinya sudah bersih, tidak sadar, tiba-tiba bergaul dengan yang lain, nanti kena lagi. Jadi sadar bahwa diri itu sudah bersih itu bagus, tapi tidak boleh sampai titik ujub. Oh, ini pelajaran kayaknya tasawuf banget ini. Kenapa bisa begini nih tiba-tiba? Gara-gara lihat kalender tadi, kalender tasawuf tuh di rumah bapak. Kayaknya semua ini waktu udah disetel semua ya. Ini saya imamah ini udah sampai lupa kali, sampai bulukan, kagak pernah dikeluarin. Pas pakai motif ini di kalender ada lagi tadi, sama. Bisa begitu. Nah ini Mbah Hashim kesini-sini sudah mulai agak-agak apa? Tasawuf. Jangan merasa bangga sebagai seorang santri, merasa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Berbeda nggak apa-apa, bagus. Daripada seorang santri kagak tahu diri, entar nongkrong sama cewek-cewek lagi. Nggak pantas. Sudah tahu dirinya bersih ya udah jangan nongkrong, tapi jangan sampai ujub. Lalu apa solusinya? Bal akan tetapi yahmadullah ta'ala, dia harus memuji Allah. Alhamdulillah. Tuh, berarti boleh sadar ya? Berarti sadar diri bahwa kita ini bersih, boleh nggak? Boleh, itu buktinya suruh memuji Allah. Jadi kalau kita tahu diri kita ini bersih, maka yang kita lakukan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Bahkan di dalam hukum sujud syukur, salah satu sebab sujud syukur apa? Kalau kita lihat orang fasik, ya kan? Yang kita nggak ngalamin kayak dia, maka kita sunnah apa? Sujud syukur. Cuman jangan di depan orang yang nanti disampit. Misalnya ada bapak-bapak udah bangkotan, ketangkap bandar narkoba depan rumah kita, itu sunnah sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah Allah tidak timpakan musibah seperti yang dia timpakan. Kalau berani depan orangnya nggak apa-apa. Kalau berani depan orangnya nggak apa-apa. Lo ngapain sujud syukur? Enggak, saya sujud syukur lagi dapat banda. Jadi salah satu bentuk syukur itu bukan cuman ini menang dangdutan sujud syukur lagi, menang KDI lagi pakai tank top, dadanya kelihatan sujud syukur. Siapa yang ngajarin sih? Banyak orang sujud syukur salah tempat. Menang kontesnya ini sujud syukur, itu maksiat. Siapa yang ngajarin? Udah kagak ngadep kiblat, kagak wudu juga lagi, udah nggak pakai takbir, main sujud aja. Itu hukumnya haram itu. Sujud syukur itu takbir dulu dalam keadaan suci, menghadap kiblat, niat nawaitu an asjuda lisyukri,
Lillahi ta'ala sujud, main sujud-sujud aja. Sujud itu hukumnya haram kecuali dengan niat dan harus muqayyad, harus terikat dengan ibadah. Hati-hati nih, banyak orang nih selesai maghrib, selesai isya, pamitan sama masjid, sujud dulu. Ngapain lo sujud sama siapa? Sujud itu hukumnya haram kalau bukan berkaitan dengan ibadah, sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi, sama sujud sholat. Udah itu, di luar itu jangan sujud lagi. Ini habis doa, apain itu? Dengan alasan sujud apa? Sujud pamitan apa? Emang ada yang ngajarin? Dulu orang pergi haji itu kalau berpisah dengan Baitullah, meninggalkan Baitullah itu jalannya mundur. Maksudnya pamitan, biar Baitullah nggak dipantatin. Itu ditegur sama Allah. Ngerti nggak? Ngerti ya? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq walakinna birra man amana billah terus. Jadi bukan begitu cara kita menunjukkan adab kepada Allah, menunjukkan ilmu. Jadi seorang itu bukan orang berilmu. Ada kitab siapa yang ngajarin? Ya tapi bagus, kalau itu bagus, nggak apa-apa. Kalau kita memang diciumin, tapi jangan begitu juga kali. Ntar giliran di depan orang begitu, nggak di depan orang nggak begitu. Kadang-kadang orang pengen nunjukin dirinya begitu. Kalau sekedar cium nggak apa-apa, tapi nggak usah. Ngapain mau begini sekalian? Banyak orang begitu ngaji. Baik guru ini apa? Kitab Habibnya. Tapi itu masih batasan nggak apa-apa. Tapi jangan nggak usah kayak gitu lah kalau kita orang yang belajar. Pokoknya gitu-gitu orang awam dah tuh, orang awam. Lagi ziarah, masuk ke makam, nunduk. Giliran ada gurunya masih hidup lu nggak pernah ngaji. Giliran ziarah nunduk, dasar bloon. Datang ke Habib Kuncung, ziarah nunduk. Giliran ada orangnya songong. Kita kan begitu kebalik. Padahal wali, kata Habib Salim Syatiri, ini yang bukan orang sembarangan yang ngomong. Al Habib Salim Syatiri, guru Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Salim Syatiri, kalau kamu mau cari wali, di depan pintu itu ada wali. Di depan pintu ada maksudnya apa? Kamu belajar punya guru itu wali. Kamu jadi makmum lagi sholat, yang jadi imam itu namanya wali. Kita kadang-kadang hormat sama yang jauh, yang dekat. Udah biasa itu mah, sering kelihatan. Jadi artinya gini maksudnya, kalau kita mau beradab harus rata semua, begitu maksudnya. Kalau jalan nunduk di depan kuburan, di depan orang tua juga sama, nunduk jalannya, jangan dibalik-balik. Bukan kagak boleh, tuh. Jangan salah paham lagi nanti. Itu salah satu dari adab. Orang yang nggak begitu nggak berarti nggak belajar. Iya emang nggak belajar, tapi ada caranya. Kita kadang-kadang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa yastazidu minhu, dan tidak bertambah dari itu. Apa? Wa yastazidu, dan menambah. Jadi kalau kita yakin diri kita sudah bersih, yakin bahwa diri kita ini dermawan, yakin bahwa diri kita ini alim, maka kita ucapkan alhamdulillah saya hari ini nambah ilmu. Wa yastazidu minhu, dan jangan lupa untuk ditambah. Kalau yakin diri kita udah bersih, ditambah bersih lagi. Udah yakin habis mandi jangan main kotoran. Jadi boleh merasa diri bersih, boleh. Nah, tujuan untuk apa? Untuk ditambah supaya makin bersih. Kan tujuan zikir biar mengetahui penyakit hati. Kalau ada bersih, ya tambahin. Wa yastazidu minhu, dan menambah daripada itu bidawami syukrihi, dengan senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan cuma di mulut, bersyukur juga dengan perbuatan. Udah tahu dirinya belajar, maka bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Tambahin pelajarannya. Lihat lagi buku di rumah, jangan habis ngaji buku dilemparin. Begitu ngaji minggu depan ditanya lah kemarin ngapain? Jadi bersyukur itu bagi seorang santri adalah menambah ilmu. Kalau bisa kitabnya itu di bawah bantal. Kalau guru saya itu ngajarin santri kitabnya ada di bawah bantal. Begitu bangun yang dilihat kitab. Sebelum tidur yang dibaca kitab. Ulama-ulama Al-Azhar Asy-Syarif
Itu mereka dididik sebelum tidur 10 menit baca kitab. Jadi kitab yang tebal setebal apapun akan khatam pada satu waktu. Karena setiap malam baca 10 menit lumayan, bisa 2 lembar, 3 lembar. Minimal baca, nggak apa-apa, nggak usah dikaji. Karena kitab ini kan banyak, khazanah Islam itu luas. Yang dikaji di dunia berapa kitab sih? Banyak yang kagak dikaji. Maka caranya supaya wawasan luas apa? Dibaca. Itulah tujuannya orang punya kitab banyak. Tujuannya supaya dibaca. Karena kalau dikaji terus bosan, ntar Bang Mansur bosan ngaji dulu tiap malam ini. Kapan jalan-jalan? Kalau kita mau kaji banyak, habis Yasinan malam Jumat ada tafsir Yasin, belum dikaji kan? Malam Sabtu bahasin, malam Minggu taksin aja gak pakai kitab, baru teori doang. Kalau pakai kitab, wah nyublek. Kitab tebal banget segini. Teori taksin doang pakai kitab. Terus fikih pakai kitab lagi. Malam Senin Maulid, kitab lagi, duit mulu. Terlalu banyak ilmu yang belum kita gali pakai kitab. Nah itulah solusinya orang-orang Al-Azhar itu dididik sebelum tidur 10 menit baca kitab supaya khatam yang gede-gede. Dikit lagi. Wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka masyarakat. Wa yukrimu, dan si santri memuliakan hum, akan mereka masyarakat dengan apa? Bi ifsya'is salam, dengan mengucapkan menebarkan salam. Memang kadang-kadang orang Wahabi sih yang jalanin sunnah kayak gini nih. Ketemu orang assalamualaikum. Kalau kita mau nyelonong lah. Sunnah tuh ya. Tapi kalau kita biasa orang Indonesia udah pakai isyarat ya, salaman. Sama aja itu sunnah. Kalau ngucapin salam pakai mulut, kita malu, kita musafahah pakai tangan. Gimana kabar? Sama aja sebenarnya. Wa zuhuril mawaddati, dan menampakkan rasa cinta kepada masyarakat. Wal ihtiram, dan penghormatan. Menampakkan rasa cinta dan penghormatan kepada masyarakat. Jadi semakin orang belajar bukan bertambah semakin alim, terus bertambah semakin merasa benar, justru bertambah kasih sayang dan penghormatan kepada masyarakat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berkata an-nasu halak, manusia semuanya celaka, manusia udah gak ada yang benar, fahuwa ahlakuhum, maka dia sebenarnya orang yang paling celaka. Kita jalan nih, terus kita bilang ahli neraka semua, maka kata Nabi, kitalah sebenarnya ahli neraka, kitalah sebenarnya paling binasa. Itu artinya apa? Isyarat dari Nabi bahwa setiap zaman itu ada baiknya, walaupun zaman udah hancur. Yang hancur kan zaman, bukan kita, bener ya? Waktunya musola pada bagus-bagus. Kalau zaman ini udah hancur, musola kagak ada, nggak ada yang nyumbang musola. Faktanya musola bagus-bagus. Mana sholat kagak ada. Sampai azan juga kagak ada. Masa iya harus saya pada datang-datang sholat kan? Baru ngos-ngosan sini. Wa yura'i lahum, wa yura'i, dan menjaga lahum, bagi masyarakat, haqqas suhbati, yaitu hak-hak bersahabat. Dikit lagi tanggung soalnya ya. Ini ngaji paling lama nih, udah lewat 30 menit. 43 menit, Masya Allah. Hebat nih. Santri beneran udah ini. Wal ukhuwati, dan hak-hak apa? Persaudaraan. Fid dini wal hirfati, di dalam persaudaraan agama dan urusan kerja. Jadi persaudaraan ada dua, ada urusan agama, ada urusan kerja. Ini penting nih, kalimat bahasa yang unik. Persaudaraan itu wal ukhuwati fid din wal hirfah. Ada urusan saudara dalam agama, ada urusan saudara dalam kerja. Kadang-kadang begini, dulu pernah ada kasus orang NU ngomong Ahok itu sebagai saudara kita, Bapak Ahok misalnya. Atau orang kafir kita bilang saudara. Ada yang ngomong orang kafir kok dijadikan saudara, yang beneran aja. Itu ada ayatnya. Wa ila samuda akhahum huda, wa ila madyana akhahum syuaiba. Jadi walaupun kaum Samud itu kafir, walaupun kaum Madyan itu kafir, nabinya tetap dibilang saudaranya, ngerti nggak?
Jadi persaudaraan itu banyak, dalam persaudaraan bangsa dan negara, persaudaraan satu negara, satu bangsa, satu suku, nggak mesti satu agama. Kadang-kadang kita didoktrin kagak bener sih. Pokoknya yang kafir itu bukan saudara. Emang benar, kafir bukan saudara, tapi bukan saudara tapi saudara dalam kenusantaraan. Penting. Makanya belajarnya NU, jangan yang lain. Lihat kalimat Bahasim, wal ukhuwah fid din wal hirfah, persaudaraan dalam agama dan dalam kerjaan. Kalau orang kafir yang namanya persaudaraan dalam kerjaan, yang namanya makan telur buaya hukumnya halal. Jadi jangan pernah nanya orang kafir tuh duit buat bekas kelabing apa, duit bekas apa? Oh, kerja masih mikirin gituan mah mati. Kata Imam Syafi'i, perhatikan ini, kata Imam Syafi'i, tidak ada yang lebih halal sedikit pun, sejentik pun dari harta kita, kecuali kita diri di atas rumah kita, yang rumah itu bukan kontrak, tanah kita sendiri, sertifikatnya ada, pas hujan minum mangap, itu baru halal. Itu doang harta satu-satunya yang halal. Yang lain syubhat. Secara hakikat harta kita semuanya tercampur dengan syubhat. Jadi jangan merasa paling bersih. Halal haram. Saya ikut tahlilan nggak nyari berkatnya, tapi nyari berkahnya. Goblok. Itu berkah namanya. Makanya dinamain berkat, itu berkah. Gimana sih? Sekarang kita kerja, usaha, bisa dijamin halal semua. Berkat dari tahlilan itu sedekah dari orang, itu udah pasti halal, itu yang dimakan. Gimana sih? Biar ada pinter apa? Nah, dikit lagi, fa'innahum, mengapa kita mesti begitu? Mesti menjaga persahabatan, tebar salam, ramah, memaafkan. Fa'innahum, karena sesungguhnya santri-santri itu ahlul ilmi, itu ahli ilmu. Wa hamalatuhu, dan pembawa ilmu. Bukan cuma ahli, tapi pembawa ilmu. Jadi santri hakikatnya kemana-mana bawa kitab, walaupun tidak secara virtual. Wa tullabuhu, dan santri itu adalah penuntut ilmu. Nah, kalau kita dikit-dikit gedek sama orang, kapan dapat ilmunya? Sayyidina Ali aja tidak berani jalan di depan orang yang ngajarin dia motong kayu, walaupun dia orang kafir. Masa kita dikit-dikit kopar kafir? Sayyidina Ali nggak berani jalan di depan orang kafir kalau dia ngajarin dia motong kayu. Ana abdu liman allamani harfan, kata Sayyidina Ali. Aku adalah budak bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Dikit lagi, wa yataghafalu, dan hendaklah si santri itu ghaflah, lalai. Wah, santri kok disuruh lalai? Lalai dari mana? Antaksirihim, dari kekurangan masyarakat. Ini giliran kelebihan orang dilalaikan, giliran kekurangan dikenang banget. Itulah yang bikin hidup kita jadi sumpah. Kalau kelebihan orang dikenang, kalau kekurangan orang dilalaikan. Seperti kita buang air besar, udah gitu. Wa yaghfiru, dan memaafkan zalalahum, ketergelinciran masyarakat. Wa yasturu, dan menutup auratihim, aurat masyarakat, kejelekan masyarakat ditutupin gitu. Ini di mana-mana ada orang pacaran, hamil, ditelanjangin. Lalu nelanjangin orang bukan melihat aurat orang itu. Itu cara binatang, cara udah jadul itu, cara zaman dulu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang ketahuan dua sejoli hamil di luar nikah, jangan sampai bocor kanan kiri, nikahin. Langsung nikahin untuk menutup. Jangan berpikir itu anak zina ya. Anak zina itu kalau udah telat, selama masih 4 bulan di bawah dinikahi, nanti nisbatnya ke bapak yang nikahin. Kalau dia udah telat 7 bulan, nah itu baru nisbatnya ke ibu. Itu dalam mazhab Syafi'i, panjang itu ceritanya. Jadi jangan asal begitu aja. Jadi kalau ada kejadian zina, anak muda terus hamil, dia mau nikahin. Jangan malah digebukin. Orang menuntutin aibnya malah digebukin. Gimana? Wa yashkuru muhsinahum, dan hendaklah senantiasa kita ini santri bersyukur kepada orang-orang yang baik. Bersyukur itu bukan cuma kepada Allah, tapi juga kepada manusia.
wa yatajawazu an musiihim, dan juga memaafkan orang-orang yang salah. Wallahu alam bissawab. Besok bab kelima insyaallah. Itu fi adabil alim, bagi orang yang sudah berilmu. Kalau sekarang tadi bagi pelajar, sekarang besok bagi orang yang sudah punya ilmu. Gimana caranya? Wa fihi 20 adaban, itu ada 20 adab. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa lana innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.